Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvo Jufrianto dengan NIM 4120069 akan mempresentasikan UTS studi kitab tafsir era klasik. Itu tafsir Jalalain dan tafsir Mafati Al-Waid. Adapun yang saya bahas yaitunya biografi mufasir, gambaran umum dan latar belakang, eh, metode dan cara penafsiran, contoh penafsiran, eh, komentar dan penilaian para ulama. Yang pertama tafsir Al-Jalalain. Biografi mufasir yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Jalal Abu Abdullah bin Al-Shihab Abi Al-Abbas bin Al-Kamal Al-Ansari Al-Mahalli Al-Khayhiri Al-Syafi'i. Gelaran Al-Mahalli ini merupakan nisbahnya kepada sebuah bandar Mesir yang terkenal yang disebut dengan Mahallah Al-Kubra Al-Gharbiyah. Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Syawal tahun 791 Hijriah eh, dan wafat pada tahun 864 Hijriah di Mesir dan dimakamkan di sana juga atau di Mesir. Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufasir, ahli tafsir berkebangsaan Mesir. Ia lebih dikenal dengan julukan Jalaluddin Al-Mahalli yang berarti orang yang mempunyai keagungan dalam masalah agama. Sedangkan sebutan Al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya Mahalla Al-Kubra yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan sudah menonjol pada diri Mahalli. Ia ulet menyerap berbagai ilmu, mulai dari tafsir, usul fikih, teologi, fikih, matematika, nahwu dan logika. Mayoritas ilmu tersebut dipelajarinya dengan secara otodidak, hanya sebagian kecil yang diserap dari ulama-ulama salaf pada masanya seperti Al-Badri Muhammad bin Al-Aqsari, Burhan Al-Bajuri, A'la Al-Bukhari dan Syamsuddin bin Al-Bisati. Guru-guru beliau yang pertama Al-Iman Syamsuddin Abu Abdullah Muhazmad bin Abdu Ad-Daim An-Nuaim Al-Asqalani Al-Barmawi Al-Khairi Asy-Syafi'i yang lebih dikenal dengan Samsu Al-Barmawi. Lahir pada 763 Hijriah dan meninggal pada 831 Hijriah. Dalam ilmu fikih, usul fikih dan bahasa Arab, ia tinggal di Madrasah Al-Baibarsiyah tempat Jalaluddin Al-Mahalli belajar. Yang kedua, Al-Iman Al-Faqih Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri lebih dikenal dengan Burhan Al-Bajuri, yaitu dalam bidang ilmu fikih. Yang ketiga, Al-Iman Al-Muhaddis Jalaluddin Abu Al-Fadl Abdurrahman bin Umar bin Ruslan Al-Kanani Al-Asqalani Al-Bulkini Al-Misri lebih dikenal dengan Jalal Al-Bulkini, yaitu dalam bidang hadis Al-Imam. Yang keempat, Al-Muhaddis Waliyuddin Abu Zur'ah Ahmad bin Al-Muhaddis Abdurrahim Al-Iraqi dalam bidang ilmu hadis dan lain-lain sebagainya. Kedua, biografi Imam Al-Suyuti. Bernama lengkap Abdul Al-Rahman Ibnu Kamal Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Sabiq Al-Din Ibnu Faqih Al-Din Usman Ibnu Nais Al-Din Muhammad Ibnu Syaf
Al-Din Al-Khudairi, Jalal Al-Din Al-Suyuti, Al-Mishari, Al-Syafi'i. Wafat pada tahun 1505 Masehi, memulai dari surah Al-Baqarah sampai Al-Isra. Dia dilahirkan di Kairo tanggal 1 Rajab tahun 849 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1445 Masehi. Pada malam Ahad setelah maghrib, Al-Suyuti menjadi seorang yatim pada usia 5 tahun 7 bulan. Adapun nisbatnya pada Khudairi menurut kisah yang dia sebutkan sendiri adalah, adapun mengenai nisbat kami kepada Al-Khudairi, menurut sepanjang pengetahuanku tiada lain dikaitkan dengan nama sebuah tempat di negeri Baghdad. Dia hidup pada pemerintahan dinasti Mamluk abad ke-15 Masehi, yang sebelumnya berdiri Kekhalifan Abbasiyah di Baghdad, namun jatuh ke tangan Hulagu pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Hal ini sangat menguntungkan bagi Al-Suyuti dalam pengembangan karir keilmuannya. Latar belakang. Riwayat hidup Al-Mahli tak terdokumentasi secara rinci. Hal ini disebabkan ia hidup pada masa kemunduran dunia Islam. Lagi pula ia tak memiliki banyak murid, sehingga segala aktivitasnya tidak terekam dengan jelas. Walau begitu, Al-Mahli dikenal sebagai orang yang berkepribadian mulia dan hidup sangat pas-pasan, untuk tidak dikatakan miskin. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai pedagang. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengundurkan tekadnya untuk terus mengais ilmu. Tak mengherankan jika ia mempunyai banyak karangan yang salah satunya adalah tafsir Al-Quran Al-Azim yang lebih dikenal dengan nama tafsir Jalalain, tetapi belum sempurna. Sedangkan Al-Suyuti yang menyempurnakan proyek gurunya, maka dia menulis kitab ini. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad, tanggal 10 Syawal 870 Hijriah. Penulisannya dimulai pada hari Rabu awal Ramadan dalam tahun yang sama. Kemudian konsep jadinya diselesaikan pada hari Rabu 8 Safar 871 Hijriah. Corak penafsiran. Tafsir pertama, tafsir Sufi Isyari, corak penafsiran ilmu tasawuf yang dari segi sumbernya termasuk tafsir Isyari. Kedua, corak tafsir fikih, corak penafsiran yang lebih banyak mayoriti masalah-masalah fikih. Yang ketiga, corak tafsir falsafi, itu tafsir yang dalam penjelasannya menggunakan pendekatan filsafat. Keempat, tafsir ilmi, yang itu tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Tafsir yang kelima, tafsir al-adab al-ijtimai, itu tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah sosial kemasyarakatan. Metode yang sering digunakan para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran, seperti pendapat Al-Farmawi, telah melakukan pembagian tentang kitab-kitab yang menyangkut Al-Quran dan kitab-kitab tafsir yang metode penulisannya berbeda menjadi 4, itunya metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmali, metode tafsir maudi'i, metode tafsir muqarran. Contoh penafsiran. Pandangan ulama atau penilaian ulama. Meski terbilang sangat ringkas, informasi-informasi penting dalam tafsir Jalalain membuat kitab itu terus menjadi rujukan ulama, bahkan hingga saat ini. Keringkasan penjabarannya juga mengundang minat banyak ulama sesudahnya untuk menyusun komentar atas